Oke teman-teman yang berbahagia, kalaupun aslinya tidak, walaupun kahanan versus kekarpan, dan inilah buah karya Ngaji Posonan. Kado istimewa Lebaran dari bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama aku Nafisa, aku lagi ikut ngaji posonan di Kaliopak, seperti itu. Dorongan ke Kaliopak sebenarnya Tadinya kan saya nggak ada niatan mau mondok, tapi Pak Ale udah daftarin ya, mau gimana lagi, akhirnya ya saya ngikutin aja. Pertama karena misi spiritual gitu. Spontanitas saya. Kenapa kok mau ke sini? Mangkat ya aku, bismillah. Kan aku pikir itu seleksian. Sebenarnya cerita untuk sampai di sini tuh sebenarnya melalui cerita panjang. Kalau mau belajar di Jogja, salah satunya ya, apalagi saya anak PMI, itu belajar di orang yang bergelut atau yang mendirikan LKIS. saya melihat beberapa postingan yang ada di sosial media begitu. Saya melihat sepertinya menarik karena pamfletnya pun pang gitu kan, jalanan. Wah, ini mengingatkan ya saya dan teman-teman ya hidup di Embongan. Sangat menarik pondok pesantren dengan model-model pang. Dari situ saya juga semakin mendapati diri untuk apa sih yang harus menjadi pegangan dalam hidup lah secara keseluruhan. Awalnya aku maca artikel online 2014 itu tahun 2014. Kayaknya ya pas gencer-gencer itu Islam Nusantara itu udah jadul maula pengasuhe bareng ngono jelalah itu ta Mas. Jelalah itu berapa hari ya? 3 hari sebelum Ramadan kan? 3 hari apa 4 hari ya? Iku dikirimi pamflet iku, pamflet posonan iku. Kirim pamflet posonan weh. Mangkat ya aku, bismillah. Kaliopak sendiri menawarkan di ngaji posonan ini menawarkan materi-materi yang sangat-sangat awam bagi saya, dimana saya background santri pun tidak ada itu. Baru pertama nyantri ya di Kaliopak ini. Pondok Kaliopak ini pondok yang mungkin ketika saya kesini tuh saya merasakan banyak keanehan. Maksudnya keanehan sih kayak misalnya banyak barang-barang berharga bergeletak tapi tempatnya terbuka tapi aman. Dengan kehadiran ngaji posonan ini yang sudah dirangkai dalam beberapa materi, itu akan membentuk pemikiran atau pola pikir peserta sehingga mereka bisa menjadi seorang yang kosmopolit, menciri khaskan Islam berkebudayaan. Islam berkebudayaan itu satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan dan laku sehari-hari aku gitu. Kemudian bagaimana ritus peribadatan orang-orang di sekitar aku ya begitu gitu.
Islam yang dibalut dengan kebudayaan seperti itu, Mas. Ya, laku dalam beragama itu sebenarnya adalah cinta. Bahwa hidup itu adalah cinta gitu. Dan buat aku itu menarik gitu, karena ya memang aku rasa cinta itu emang akan menumbuhkan kita baik dari segi apapun gitu, bukan hanya cinta asmaranya aja gitu kan. Mungkin orang terlalu mereduksi definisi cinta itu hanya sebatas asmara gitu, tapi kemudian ketika mempelajari agama itu dengan pendekatan cinta, aku rasa itu sangat menarik gitu. Ya sudah, pada akhirnya aku selama belajar mindfulness, kemudian mempelajari tasawuf itu, kemudian aku juga membaca kajian-kajian di psikologi yang terkait spiritualitas yang kayak gitu. Kemudian aku menemukan beberapa titik itu tuh ketiga aspek itu tuh titik temunya tuh di Islam gitu. Nah, jadi perjumpaan saya dengan Islam berkebudayaan menurut saya memberi satu jalan keluar untuk berbicara tentang geopolitik maupun bicara soal basic keilmuan saya sendiri, yaitu hukum tata negara. Seperti yang kita tahu bahwa dalam aspek ketatanegaraan, diskursus tentang politik hukum seringkali memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Yai Jadul Maula, bahwa aspek kebudayaan itu selalu saja luput dari kajian-kajian politik hukum. Ngaji Posonan ini kita juga kan dikasih buat tulisan. Nah, tulisan itu saya ngambil tema tentang yang saya alami sendiri mengenai sempat ditanyakan ke Pak Jadul juga sih untuk aksara Jawa, di mana aksara Jawa itu saya baru nyoba pelajari, entah kenapa saya ada yang membawa ke sana. Dan setelah mempelajari itu, kalau kita mau menuliskan huruf Hanacaraka atau menuliskan kalimat dengan huruf aksara Jawa, ya itu tadi, kita kok nggak bisa berkata-kata kasar, atau nggak bisa misuh, atau nggak bisa sae, nggak bisa seenaknya kita menuliskan sesuatu dengan aksara Jawa. Kalau dirangkum mungkin seperti yang tak tulis Pak di tulisanku itu, aku mengambil frasa sing digunakan rakyat Prancis ketika melakukan revolusi Prancis itu, liberté, égalité, terus sejenis apa lupa, persaudaraan ini. Nah, tiga ini mungkin sing bisa mendeskripsikan apa yang ada di sini, yang tak temuin. Sebagai kru ataupun tim dapur lah, tim belakang aja lah, tepatnya tim Patean, ya mengucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman Ngaji Posonan tahun 2021, karena selama 17 hari teman-teman bisa mengikuti Ngaji Posonan dan berjalan dengan baik. Terkait dengan kosmopolitan itu, menurut saya kalau misalkan kita mengaca pada sejarah, sebenarnya kita itu sudah kosmopolit. Bayangkan saja bagaimana tidak, dua jalur perdagangan dunia itu titik pertemuannya ada di Indonesia. Dan dari zaman dulu kita sudah bersentuhan dengan bangsa-bangsa lain. Apa itu kosmopolit? Yaitu kosmopolit adalah menerima apa yang dari luar tanpa harus meninggalkan apa yang sudah ada. Ada kosmopolitan, tapi tidak sama ya dengan apa yang saya rasakan mungkin di Jogja, khususnya di Kaliyopak. Kita harus belajar dari negara ini tentang suatu hal. Kita harus belajar dari negara Jerman, di mana mereka bahkan jam 12 malam ketika lampu merah itu masih menyala, mereka nggak menerobos lampu merah.
kita harus belajar dari negara Malaysia yang dia itu kecil tapi dia menjadi kiblat halal dunia misalkan. Kita belajar dari Singapura yang dia masyarakatnya tidak sebesar Jakarta, tapi kalau misalkan dibandingkan secara kualitas keilmuan mereka lebih baik dari kita. Untuk harapan-harapannya untuk kegiatan ngaji posonan ini baiknya sih lebih banyak dilakukan di bulan-bulan selain posonan. Mungkin ada ngaji ruahan, ngaji saparan, ngaji lainnya. Karena apa ya, dari diri saya sendiri aja yang bisa disebut ya kalangan umum lah, saya bukan mahasiswa, ya pernah menjadi mahasiswa tapi udah bekerja ke sana ke sini juga merasakan kelinglungan, kegundahan juga itu. Jadi pengen mencari ya jati diri atau mencari apa ya, kemana saya harus berpegangan. Yang didapat dan kesan, wah banyak itu, gak bisa itu ditulis itu. Kertas pun nggak cukup. Ya karena apa ya, sangat banyak dan apa ya, kompleks ya. Selama manusia masih mampu berharap ataupun masih punya harapan, selama itu jiwa manusia akan tetap hidup. Tidak ada yang tidak berkesan dalam hidup ini meskipun penuh dengan penyesalan. Cobalah ke situ, kali aja kamu akan menemukan hidupmu. Islam berkebudayaan ini menjadi satu kritik eksternal sekaligus kritik internal. Jadi kritik internal yang dimaksud ya tidak hanya mengkritik bagaimana wacana Islam yang kemudian mengesampingkan aspek kebudayaan lokal, tapi kritik itu juga menyasar pada kita sebagai pembaca atau kita yang ikut terlibat di dalam ngaji posonan itu. Islam itu bisa dimiliki oleh semua orang gitu, siapapun dia dan dimanapun dia berada gitu kan. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia khususnya. Ada Mas Dul Rahman, ada Mas Dul Rohim, juga ada Mas Atif, ada Mas Zahid yang nyuting ini bersama kawannya Mas Matori Brilian. Selain itu juga Pak Lurah Pondok, Mas Lutfi, Kiai Muda, yaitu Mas Lukman Hakim. Terus yang terhormat juga Mas Munir, Misbahul Munir, seperti Mas Alfa. Terus Mas Alfa itu dari Gunung Kidul, GK1, Mas Akrom itu divisi perdapuran. Ya Mbah Dolah, di sini ada catering spesial, menunya dari 17 hari ini ternyata ganti-ganti, yang awalnya masak soto, terus gulai, terus tongseng, terus oseng-oseng, nah itu ganti terus random, jadi dinamikanya menarik gitu. Saya dapat info dari akun Instagram Pondok Kaliopak. Di situ memuat nama salah satu tokoh yang saya kagumi, yakni Ibnu Arabi. Nah, sebagai seseorang yang meskipun saya tidak mampu secara intelektual untuk memahami, untuk menjangkau pemikiran beliau, tapi saya mencintai pikiran-pikiran beliau. Sebelumnya latar belakang pendidikan saya waktu di Surabaya itu terkait sejarah peradaban Islam dan beberapa materi-materi yang dipaparkan di pamflet secara visual itu yang mungkin punya daya tarik saya untuk mengikuti acara ini. Saya menemukan hal baru dalam ngaji posonan kali ini yang tentunya di kalangan akademis itu tidak dikaji.
Karena memang pengalaman saya dari S1 sampai sekarang S2 terjun dalam dunia filsafat yang itu notabene hanya mempelajari hal-hal yang berada dari luar, bukan sesuatu yang kita miliki kayak gitu. Ngaji Posonan kali ini saya ibaratkan sebagai wasilah jembatan antara orang yang konsen di dunia akademik dan di luar akademik. Apa yang saya bayangkan tentang Gus Dur itu akhirnya saya tidak salah datang ke sini gitu. Bahwa ini memang jembatan gitu. Kaleopak saya ibaratkan kayak jembatan lah, kayak terminal terminal pemikiran, jembatan atau jadi menjembatani pemikiran-pemikiran Gus Dur dengan khalayak lebih luas lagi gitu ya. Jadi visinya atau ruhnya Kaleopak itu memang ruh atau semangat-semangat Gus Dur. Nah, salah satu yang saya ingat gitu, oh ternyata kebudayaan itu bukan hasil karya, tak semata hasil karya dari manusia seperti itu. Yang disampaikan oleh Pak Yai Jadul Maula itu bahwa kebudayaan itu adalah manunggaling rasa cipta lan karsa seperti itu. Jadi itu bukan hanya dari manusianya sendiri gitu, ada faktor-faktor lain juga seperti itu. Kosmopolitan secara saya memandang hari ini itu sebuah perubahan yang harus bisa diterima dengan keterbukaan ilmu pengetahuan, keterbukaan secara spiritual, keterbukaan secara kebudayaan, yang dimana dari hasil itu kita akhirnya menerima loh, dari sekian banyak beberapa arus dari kosmopolitan itu kita harus mengambil sikap untuk memilah. Kalau misalkan dari sekian banyak pilihan, kita harus mempertimbangkan banyak, bahwasanya kosmopolitan itu bagian respon kita melihat realitas yang terjadi hari ini. Dan ini suatu pengalaman baru menyadarkan saya bahwasanya ada falsafah diri kita sendiri yang harus kita gali, yang selama ini secara otomatis tidak ada dalam kurikulum mata kuliah filsafat, baik itu S1 ataupun S2, itu tidak ada wacana seperti ini. Berarti di sini itu manusia sebagai hamba Tuhan gitu, itu hidup itu bukan hanya untuk pribadinya gitu, untuk laku menuju Tuhannya itu ya kebermanfaat untuk orang lain seperti itu. Ya, sosok kosmopolit dia harus bisa paradok, Mas. Artinya di satu sisi dia harus konservatif, di satu sisi dia harus bisa liberal. Di satu sisi dia menghujam tanah sebagai seorang santri tulen, di satu sisi dia harus keluar kayak ibarat apa ya, kayak mercusuar gitu loh, sebagai penanda dirinya gitu. Berat sih, kayak saya juga nggak beranggapan saya bisa seperti itu, cuman kosmopolit ideal menurut saya gitu, menurut saya kayak gitu. Saya belajar dari apa yang disampaikan Pak Yai Jadul soal bahwa para bijak bestari, para wali zaman dahulu datang ke Nusantara karena selain bahwa mereka sudah tahu bahwa Islam akan berkembang dan bersemi di Indonesia, mereka juga ingin terlibat aktif dalam mempersiapkan berkembangnya atau mekarnya Islam di Nusantara seperti itu. Jadi ya sesuai kemampuan saya, sesuai bidang yang saya tekuni, saya tertarik untuk ikut terlibat semampu saya dalam berkembang dan berseminya Islam di Nusantara. Seperti itu.
Tentang Islam dan kebudayaan itu apa ya, hal yang menarik, bukan menarik dalam artian ya karena saya sedang secara ini ya, secara hubungan emosional saya dengan kesenian tradisi itu cukup dekat, walaupun itu bukan ahli, walaupun yo gak iso-iso banget gue dalam bidang semisal gendang, semisal saron, kenong itu bukan hal yang ahli bagi saya, tetapi hubungan emosional, kedekatan dengan pemain-pemainnya mungkin, atau kedekatan dengan rutinan-rutinan yang ada baik di selama saya belajar di Ponorogo atau di Pacitan itu cukup dekat. Dan saya memutuskan untuk ke Kaleopak itu, saya mendengar Kaleopak itu pondok budaya. Jadi definisi budaya kan sebelumnya sudah ini. Saya baru tahu definisi yang sangat mendalam itu dari ngaji Posonan ini. Ya setahu saya namanya budaya cuma kesenian tradisi dan yang gitu-gitu, nggak sampai mendalam. Jadi ya tentang budaya yang ditawarkan oleh pondok budaya itu untuk menggiring ke pondok Kaleopak ini sangat kuat untuk saya berangkat ke sini. Apalagi posisi pondok Kaleopak berada di kota Yogyakarta. Jadi kenapa aku bisa sampai ke ikut program pengajian Posonan itu, awalnya sih memang tahu dari teman-teman Kaleopak, pondok Kaleopak, karena memang satu tongkrongan waktu itu di Cafe Kalimasada sendiri. Selama kurang lebih 10 tahun ini saya menggeluti dunia tari, dunia seni pertunjukan. Setiap latihan gitu ya, setiap jam latihan gitu, pasti nggak denger azan gitu. Jadi kita latihan azan itu nggak kita dengerin. Jadi langsung terobos gitu. Nah di situ saya merasa apa ya? Merasa kok gini terus sih gitu. Mau sampai kapan gitu. Nah ketika saya ingin lebih dalam memahami prihatin itu di tengah kehidupan yang lajunya begitu keras, saya tidak menemukan gitu loh. Hingga pada satu saat, tepatnya bulan puasa itu, saya melihat media sosial ada pengajian Posonan ini gitu loh. Bayangan saya, asumsinya kata prihatin itu hanya ada di masyarakat Jawa secara geografis. Dalam artian geografis itu, ya kata prihatin ini hanya cocok di luar Jakarta gitu. Di Jakarta tuh nggak ada kata prihatin, kita tuh harus dipacu bagai kuda gitu loh. Saya menginjak seperempat abad dan saya merasa inilah saatnya gitu. Inilah saatnya saya nggak boleh berlarut-larut ke yang kemarin-kemarin gitu. Saya harus lebih baik lagi gitu. Selama ini dengan kehidupan metropolitan yang lajunya begitu keras gitu, tidak ada henti, yang tanda kutip seperti robot, dari pagi ke malam kerja begitu seterusnya hingga dihantam virus, orang-orang kemudian mengucapkan satu kata yang kemudian itu membuat saya menjadi berpikir ulang bahwa ternyata orang bisa prihatin gitu loh. Yang saya pahami ya lebih ke sejarah ya, Islam dan kebudayaan, lebih kita meneropong ke masa lalu. Tapi ketika ngaji di sini, yang saya sadari bahwa Islam berkebudayaan itu Islam sebagai realita, Islam sebagai sesuatu yang hidup, Islam sebagai sesuatu yang nyata. Makanya mungkin ketika para orientalis atau kaum purisme datang ke sini agak kaget, karena kan mereka
Misalkan kalau kaum Poisme kan condong ke fikih. Jadi mereka lebih hitam putih. Kaum Orientalisme sama juga kan, hitam putih juga, tapi mereka lebih misalkan penggolongan-penggolongan, misalkan ada kaum Santi, kaum Abangan. Tapi ketika saya menjadi di sini, ketika melihat Islam sebagai realitas, ya itu sesuatu yang hal yang wajar. Bahkan ketika di zaman Nabi mungkin ketika digolongkan, ya ada juga yang sejak zaman Nabi Muhammad ada juga yang mengamalkan Islam seperti yang dimaksud oleh orientalis dengan Islam Abangan. Itu sih yang saya dapatkan ya. Dan Pak Kiai di sini mempraktekkan itu dalam mengelola pesantrennya. Lalu dari pemateri-pemateri yang udah dilalui gitu, aku merasa semakin disadarkan, ya bukan semakin sadar, tapi disadarkan dengan beberapa keadaan-keadaan yang itu tuh berkesinambungan di dalam hidupku. Makasih ya Mas. Berkesinambungan dalam arti jadi ternyata selama ini yang aku alami itu tuh ada maksudnya gitu. Hingga saya ingin memahami sebetulnya ini saya kayaknya harus kesini lah. Saya kayaknya harus ikut ngaji untuk memaknai kata prihatin itu. Sebenarnya kosmopolitan itu ya kita sebenarnya udah kosmopolit. Makanya mungkin kenapa kita kebingungan, karena kita itu saking kosmopolitnya, karena kebudayaan Nusantara itu saking cairnya. Kehidupan berkosmopolitan ya. Berkosmopolitan tuh dengan tidak meninggalkan kemodernitas, tetapi mengikut sertakan kebudayaan. Gitu sih Mas intinya. Kosmopolit di lingkungan sekitar saya emang harus berbudaya gitu. Orang harus berbudaya. Budaya sebagai pegangan hidupnya, sebagai akarnya. Tetapi dia bisa berkembang atau keluar dari budaya itu sebagai pribadi yang nggak kaku gitu loh Mas. Aji saka wis weling adi sidara, sapa wae njaluk keris aja diulono, nanging lali wekasan karo sembrono, dadi pancakara nulis aksara Jawa. Ana caraka kuwi jare ana utusan, Data Sawala utusane padha gerengan, padha jayanya padha kuat kadigdayane, moga padha wekasan karibatane.